Halo semuanya, berjumpa kembali kita di channel Cerita Populer. Kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Duto Pagalahe, dirilis pada tahun 1997. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah pertunjukan yang baru saja selesai. Setelah itu, Rahul memberitahukan kepada penonton kalau itu adalah pertunjukan terakhir mereka, dan mereka akan kembali setelah 3 bulan kemudian. Lalu, dia memberitahu penonton nama pertunjukan baru mereka selanjutnya yang bernama Maya. Keesokan harinya, Rahul yang sedang berkumpul dengan teman-temannya, Nisa lalu bertanya, kenapa Rahul tiba-tiba memberitahu nama pertunjukan mereka selanjutnya adalah Maya. Apa itu nama seorang gadis atau semacamnya? Rahul kemudian menjelaskan kalau Maya merupakan imajinasi pada saat dia bermimpi. Di dalam mimpinya, dia bertemu dengan seorang gadis cantik dan dia bisa menari, bahkan lebih baik daripada Nisa. Tapi dia menari hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian scene berpindah, memperlihatkan seorang gadis yang baru pulang dari jogging. Dia adalah Puja yang tinggal bersama bibi dan pamannya. Diketahui, orang tua Puja sudah meninggal waktu Puja masih kecil dan sekarang dia tinggal bersama bibi dan pamannya. Pada saat mengobrol dengan pamannya, tiba-tiba bibi Puja memberikan sesuatu dan mengatakan kalau itu dari temannya yang bernama Ajay. Ajay merupakan anak bibi dan paman Puja yang sedang kuliah di Amerika, sekaligus teman Puja waktu kecil. Ternyata, Ajay memberikan sebuah kaset rekaman. Di dalam rekaman itu, Ajay meledek Puja yang sampai saat ini masih saja jomblo, bukan seperti dirinya yang mempunyai banyak pacar. Bahkan sekarang, Ajay memiliki pacar baru yang bernama Dolly. Setelah itu, Ajay memberitahu Puja kalau dia sebentar lagi akan pulang ke India, tapi belum tahu kapan waktunya. Di tempat latihan menari, Puja mengobrol dengan temannya yang bernama Anjali. Anjali memberitahu Puja kalau perjodohannya sudah ditetapkan dan sebentar lagi dia akan menikah. Lalu Puja bertanya, apa kamu mencintai pria yang dijodohkan untukmu? Anjali menjawab, dia memang tidak mencintai pasangannya itu, tapi dia yakin dengan berjalannya waktu, dia akan perlahan mencintai pasangannya. Dan siapa tahu, hal seperti itu juga akan terjadi kepada Puja. Mendengar itu, Puja menyangkalnya dan mengatakan kalau dirinya akan menikah dengan orang pilihannya sendiri, dan itu atas dasar cinta, bukan dijodohkan. Kemudian, scene berpindah. Nisa baru saja selesai membaca karakter Maya yang dituliskan oleh Rahul. Di sini, Nisa tidak setuju dengan karakter Maya, karena Maya bukan gadis modern. Di sini, semua orang tidak setuju dengan nama Maya, karena mereka tidak tahu Maya itu seperti apa. Tapi Rahul tetap dengan pendiriannya, kalau Maya adalah nama pertunjukan mereka selanjutnya. Pada saat mereka bertengkar, tiba-tiba Rahul bernyanyi. Keesokan harinya, Nisa dan Rahul berbelanja di mall. Di sana, Nisa banyak memilih baju untuk Rahul, lalu menyuruh Rahul untuk mencoba baju itu. Pada saat Rahul melepas celananya, tiba-tiba Puja datang, yang juga ingin mencoba baju yang dibelinya. Setelah itu, Rahul bersiul dengan ciri khasnya. Rahul kemudian menemui Nisa untuk menunjukkan baju yang ia pakai. Tapi Nisa tertawa lalu bertanya gimana celana Rahul. Sontak saja membuat Rahul malu, lalu pergi ke ruang ganti. Tapi dia tidak sengaja bertemu dengan Puja, yang akhirnya membuat Rahul semakin malu. Malam harinya,
Puja dan yang lainnya sedang merayakan ulang tahun pamannya. Pada saat membuka kue ulang tahun pamannya, ternyata Puja salah membawa kue, dan ternyata itu adalah kue pesanan Rahul. Di tempat lain, Nisa marah karena Rahul membawa kue pesanan orang lain. Lalu, Nisa menyuruh Rahul untuk mengembalikan kue itu kepada pemiliknya. Setelah tiba di tempat Puja, ternyata yang keluar adalah pamannya. Lalu Rahul mengatakan kalau dia salah membawa kue. Paman Puja mengatakan tidak masalah. Lalu dia minta maaf kepada Rahul karena kue pesanan mereka sudah habis. Setelah itu, si paman meminta Rahul untuk menunggunya sebentar karena dia akan memanggil Puja supaya Puja berterima kasih kepadanya. Pada saat Puja keluar, ternyata Rahul sudah pergi dan melihat Rahul yang sikapnya sedikit aneh. Lalu dia bersiul kembali yang membuat Puja teringat dengan pria yang ia temukan siang tadi. Keesokan harinya, Puja yang sedang belanja kebutuhan hari Valentine, tiba-tiba Anjali datang, lalu bertanya kenapa membeli barang sebanyak itu. Puja menjawab kalau barang itu untuk hari Valentine. Di sini Anjali tidak tahu apa itu hari Valentine. Puja kemudian menjelaskan, hari Valentine itu hari kasih sayang, di mana sepasang kekasih akan mencurahkan isi hati mereka. Anjali lalu bertanya, untuk apa kamu membeli semua barang ini, sedangkan kamu tidak memiliki pasangan? Puja menjawab kalau dia membelinya untuk dirinya sendiri, dan dia yakin sebelum jam 12 malam nanti, dia akan menemukan pasangan hidupnya. Di tempat lain, Nisa yang sedang menghadiri pesta hari Valentine, tiba-tiba Rahul datang. Dia mengajak Nisa untuk pergi dari sana, karena pesta itu sangat membosankan. Di sana, Nisa membicarakan tentang orang-orang yang sedang berdansa, dan meminta Rahul untuk melihat ke arah mereka, lalu mengatakan kalau mereka saling jatuh cinta. Setelah itu, Rahul bertanya apa itu cinta. Nisa menjelaskan bahwa cinta adalah di mana sepasang kekasih yang siap menghabiskan hidup mereka dengan pasangan mereka masing-masing. Tapi penjelasan itu tidak bisa diterima oleh Rahul. Lalu Rahul mengumpamakan dan bertanya, bisakah kau menghabiskan hidupmu bersamaku? Belum sempat dijawab oleh Nisa, tiba-tiba teman Rahul memanggilnya untuk bergabung bersama mereka. Setelah Rahul pergi, Nisa lalu menjawab kalau dia siap hidup dengan Rahul dan menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Di sini kita baru mengetahui, ternyata Nisa diam-diam mencintai Rahul, tapi dia hanya memendamkan perasaannya. Kemudian scene berpindah. Puja yang sedang membaca buku, tiba-tiba ada seseorang yang menelpon sambil memarahinya. Ternyata itu adalah Rahul yang salah sambung. Dia ingin memarahi Nisa karena Nisa pergi tidak memberitahunya. Rahul yang mengetahui itu salah sambung, dia kemudian minta maaf dan mengucapkan selamat hari Valentine kepada Puja. Pada saat Puja ingin tidur, tiba-tiba dia mendengarkan ada siulan. Lalu dia mencari dari mana suara itu berasal. Ternyata itu adalah Rahul yang baru saja keluar dari telepon umum. Kemudian Puja melihat jam yang pada saat itu tepat jam 12 malam. Di sana Puja berharap kalau orang itu akan menjadi pasangan hidupnya. Beberapa hari telah berlalu. Kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Ajay yang baru pulang dari Amerika. Di rumah, Puja yang sedang membuka kado, tiba-tiba dia dikejutkan dengan isi kado tersebut. Ternyata Puja sudah tahu kalau Ajay sudah pulang dan dia sedang dikerjai oleh Ajay. Kemudian Puja mengejar Ajay lalu menari di depan rumah mereka. Di kafe, Rahul, Nisa dan yang lainnya sedang merayakan ulang tahun Nisa. Di sana, Nisa yang melihat Rahul dan yang lainnya minum, dia juga ingin ikut minum bersama mereka, tapi Rahul melarangnya. Karena Nisa bersikeras tetap ingin minum, lalu Rahul membolehkannya, hingga akhirnya membuat Nisa mabuk. Setelah itu, Rahul membawa Nisa pulang ke rumah dan meminta Nisa untuk tidur sambil melepaskan sepatunya. Dalam mabuknya itu, Nisa meminta Rahul untuk berjanji kalau dia tidak akan meninggalkannya walau apapun yang terjadi. Hingga akhirnya Nisa mengungkapkan perasaannya kalau dia sangat mencintai Rahul. I love you, Rahul. I
Tentu saja mendengar itu Rahul kaget dan terdiam. Ia tidak menyangka ternyata Nisa mencintainya. Beberapa hari telah berlalu. Puja yang sedang tidur, tiba-tiba Ajay datang, lalu mengejutkannya dengan berteriak di telinga Puja dan membuat Puja sedikit kesal. Setelah itu, Ajay mengajak Puja pergi ke bandara untuk mengantarnya, karena dia akan kembali lagi ke Amerika. दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है. Setelah tiba di bandara, Ajay mengungkapkan perasaannya kepada Puja, kalau dia mencintai Puja selama ini. Setiap dia memikirkan dengan siapa dia akan menghabiskan sisa hidupnya, maka wajah Puja yang selalu dia lihat. Tapi Ajay tidak tahu apa Puja juga mencintainya atau tidak. Ajay mengatakan kalau dia akan menunggu jawabannya setelah dia melewati gerbang terakhir yang ada di depan mereka. Setelah sampai di sana, maka dia akan berbalik melihat ke arah Puja. Jika Puja masih tetap berdiri di sana, itu artinya Puja juga mencintainya. Tapi jika Puja tidak ada, maka Ajay bisa mengerti. Di sini, sebenarnya Puja tidak mencintai Ajay, tapi pada saat dia ingin pergi, tiba-tiba dia teringat dengan perkataan Anjali dulu. Kalau suatu saat nanti, Puja akan menikah dengan orang yang dia kenal, tapi tidak dia cintai. Ajay yang sudah melewati gerbang, dia kemudian melihat ke arah Puja, dan ternyata Puja masih di sana. Itu artinya Puja menerima cintanya. Tentu saja hal itu membuat Ajay sangat senang, lalu dia pergi. Kemudian scene berpindah. Rahul dan yang lainnya sedang latihan. Pada saat menari, tiba-tiba kaki Nisa keseleo dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Di sana, Rahul dan temannya merasa sangat khawatir dengan keadaan Nisa, karena sebentar lagi mereka akan mengadakan pertunjukan. Tidak lama kemudian dokter datang, lalu memberitahu Rahul kalau Puja tidak apa-apa. 2 atau 3 hari lagi dia bisa pulang, tapi dia tidak bisa menari selama 3 bulan karena cederanya begitu serius. Mendengar itu, tentunya membuat Rahul merasa bingung. Bagaimana mungkin dia bisa mencari penari dalam waktu yang dekat? Di sekolah menari, Rahul tidak sengaja melihat Puja yang sedang latihan menari. Rahul sangat kagum melihat tarian Puja. Lalu Puja yang melihat Rahul, dia langsung menghentikan tariannya itu karena dia merasa malu. Perlahan Puja berjalan ke arah Rahul untuk mengambil tasnya lalu pergi. Rahul sangat senang karena dia telah menemukan penari sebagai pengganti Nisa. Keesokan harinya, Rahul menemui Puja di pasar. Awalnya Rahul memperkenalkan dirinya dan memuji tarian Puja. Setelah itu, Rahul langsung ke intinya kalau dia ingin mengajak Puja bekerja sama dengannya untuk menari di sebuah pertunjukan mereka nantinya. Tapi Puja menolak dengan alasan kalau tariannya itu untuk dirinya sendiri. Kalau menari di depan umum, dia merasa malu. Mendengar itu, Rahul tidak habis akal. Dia tetap memaksa Puja untuk menerima tawaran itu. Hingga akhirnya dengan terpaksa Puja menerimanya. Setelah itu, Rahul menemui Nisa. Di sana, Rahul mengatakan kalau dia sudah menemukan penari pengganti Nisa yang bernama Puja. Mendengar itu, Nisa sedikit cemburu karena selama ini Rahul hanya dekat dengannya saja. Tapi sekarang Rahul akan selalu dekat dengan Puja. Rahul dan temannya mempersiapkan segala kebutuhan untuk latihan mereka. Tidak lama kemudian Puja datang dan Rahul menyambutnya. Setelah itu, mereka mulai latihan menari dan juga akting. Kemudian scene berpindah. Rahul dan Puja menghadiri pesta pernikahan teman mereka. Di sana Rahul mengatakan kalau dia tidak percaya dengan suatu pernikahan yang harus menghabiskan waktu hidup mereka dengan pasangan mereka masing-masing. Selain itu, mengadakan pesta 7 hari dan 7 malam, dan itu sangat merepotkan. Tapi Puja mengatakan kalau dia sangat menginginkan pernikahan seperti itu pada saat pernikahannya nanti. Mendengar itu, tentunya membuat Rahul kaget dan juga cemburu, karena selama ini Rahul memiliki perasaan kepada Puja.
Lalu Rahul memberi selamat kepada Pooja dan pura-pura senang mendengarnya. Setelah itu Pooja bertanya kapan Rahul akan menikah dengan Nisa. Tentu saja pertanyaan itu membuat Rahul kaget, lalu mengatakan kalau dia dan Nisa tidak akan pernah menikah karena mereka hanya berteman saja. Lagi pula, tidak akan ada gadis yang mau menghabiskan hidup mereka dengannya. Pooja lalu menyangkalnya dan mengatakan setiap orang sudah diciptakan pasangan hidup mereka masing-masing. Hanya saja mereka harus sabar dan mencari pasangan mereka itu. Pooja yakin suatu saat nanti Rahul juga akan menemukan pasangan hidupnya. Mendengar itu, Rahul sedikit mempercayainya. Nisa yang baru keluar dari rumah sakit, dia juga datang ke pesta teman mereka. Di sana, dia bertemu dengan temannya dan bertanya di mana Rahul. Temannya mengatakan kalau Rahul baru saja mengantar Pooja pulang ke rumahnya. Rahul yang baru tiba di tempat Nisa, dia masih penasaran tentang pasangan hidup yang diciptakan untuk dirinya. Lalu dia bertanya bagaimana dia bisa tahu kalau seorang gadis diciptakan untuknya. Apa gadis itu akan membawa papan namanya, atau melihatnya akan ada suara musik yang terdengar. Lalu Pooja menjawab kalau Tuhan akan memberitahu tandanya suatu saat nanti. Rahul hanya terdiam sambil mendengar suara gelang yang dipakai Pooja dan mengingat waktu pertama kali dia bertemu dengan Pooja dulu. Setelah itu dia bersiul lalu pergi. Nisa yang mendengar siulan itu tidak asing baginya. Dia baru tahu ternyata siulan yang sering ia dengar selama ini ternyata adalah Rahul. Pooja yang sedang latihan menari, tiba-tiba Nisa datang dengan wajah yang sedikit kesal. Lalu dia latihan bersama Pooja. Keesokan harinya, dokter yang merawat kaki Nisa memberitahu Rahul kalau Nisa tidak mau mendengarkan nasihat darinya lagi. Dia melarang Nisa untuk pergi, tapi Nisa tidak mendengarnya. Setelah itu, Rahul menemui Nisa dan bertanya kenapa ingin pergi. Ternyata Nisa mau pergi ke London untuk menemui orang tuanya karena sudah lama dia tidak menemui mereka. Tapi Rahul tidak percaya dengan alasan itu. Lalu Nisa memberitahu alasan yang sebenarnya. Alasan yang sebenarnya kalau dia sangat mencintai Rahul, tapi Rahul tidak mencintainya. Lagi pula, dalam pertunjukan mereka nanti, dirinya tidak dibutuhkan lagi karena sudah ada Pooja penggantinya, dan Rahul hanya terdiam mendengarnya. Setelah itu, Nisa pamit dengan teman-temannya, lalu menghampiri Pooja dan berkenalan. Di sana, Nisa minta maaf dengan apa yang telah ia lakukan kemarin. Dia mengatakan setelah tempat menari itu dibangun, hanya dia gadis yang menari di sana. Dan setelah mendengar ada gadis lain yang menari di tempatnya, dia merasa kesal dan cemburu tanpa tahu siapa gadis itu. Akhirnya mereka berteman. Setelah itu Nisa pergi dan Rahul mengantarnya ke bandara. Keesokan harinya, Rahul tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena dia mendengar suara Pooja yang sedang memainkan alat musik. Setelah itu, dia meniru gaya Rahul saat melakukan latihan. Lalu Rahul perlahan mendekati Pooja. Pada saat Pooja meniru siulan Rahul, dia tidak tahu ujungnya. Lalu Rahul menyambungnya. Tentu saja membuat Pooja malu dan pergi. हाथ मेरा थाम लो, साथ जब तक हो, आग जैसे लग गई, आज शबनम हो. Nisa dan Rahul pergi ke Kandala untuk menemui guru yang telah mengajarkan Nisa menari karena hari itu adalah ulang tahunnya. Setelah sampai di sana, Nisa langsung menemui gurunya yang sedang mengajar muridnya latihan menari. Tiba-tiba Rahul datang dalam keadaan basah kuyup karena dia terjebur ke kolam pada saat dikejar anjing yang ada di sana. Setelah itu, Nisa membawa Rahul masuk ke rumah. Guru Nisa penasaran dengan Rahul, siapa dia sebenarnya bagi Pooja. Lalu dia menghampiri Pooja yang sedang memasak dan bertanya apa pekerjaan Rahul dan siapa dia bagi Pooja. Lalu Pooja menjawab kalau Rahul seorang sutradara sebuah drama
dan dia sedang bekerja dengannya, dan mereka hanya berteman saja. Tapi guru puja tidak percaya begitu saja. Pada saat mengobrol, tiba-tiba Rahul memanggilnya untuk ikut bermain bersama mereka. Guru puja sebenarnya tahu kalau Puja mencintai Rahul. Lalu dia menyuruh Puja untuk mengungkapkan cintanya itu sebelum semuanya terlambat. Tapi Puja tidak mau mengakuinya dan hanya diam sambil tersenyum. Malam harinya, Puja menceritakan yang sebenarnya, bahwa dia dan Ajay akan segera menikah setelah Ajay pulang dari luar negeri. Setelah itu, Guru Puja memberikan patung dewa yang akan membantunya mengatakan apa yang tidak bisa Puja katakan. Dia percaya kalau patung itu akan membantu Puja sebelum semuanya terlambat. Setelah itu, Guru Puja menemui Rahul dan bertanya kenapa tidak memberitahu Puja kalau dia mencintai Puja. Tapi Rahul mengatakan kalau mereka hanya berteman saja dan tidak ada cinta antara mereka. Tapi Guru Puja tidak percaya. Dia juga memberikan patung dewa yang akan membantunya untuk mengatakan apa yang tidak bisa dikatakan. Sebelum pergi, Guru Puja meminta Rahul untuk berjanji kalau dia akan mengungkapkan perasaannya kepada Puja. Setelah itu mereka pergi. Singkat cerita, di acara resepsi pernikahan teman Rahul, di sana Rahul mengatakan kalau dia awalnya tidak percaya dengan cinta. Tapi setelah melihat temannya menikah dan terlihat begitu bahagia, dia baru percaya kalau cinta itu benar-benar ada. Dia teringat dengan perkataan Puja, kalau di suatu tempat akan ada seseorang yang diciptakan untuk mereka. Hanya saja mereka belum ditakdirkan untuk bertemu. Setelah acara itu selesai, Puja mencari gelangnya yang hilang, dan ternyata Rahul yang menyimpannya. Rahul meminta Puja untuk mendekat kalau ingin gelangnya itu. Lalu Rahul memeluk Puja dari belakang. कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना हाय ढोलना ओ ढोलना. Mereka akhirnya tersadar kalau perbuatan mereka itu salah. Mereka memang saling mencintai, tapi mereka tidak bisa bersatu karena Puja sebentar lagi akan menikah dengan Ajay. Setelah itu Puja pergi dan meninggalkan Rahul sendirian di sana. Keesokan harinya, mereka bersiap-siap untuk latihan akting. Rahul terlihat sedih yang sedang memikirkan kejadian semalam. Begitu juga dengan Puja, dia merasa bingung. Sebentar lagi dia akan menikah dengan Ajay, tapi dia mencintai orang lain. Tidak lama kemudian, lamunannya terhenti ketika temannya memanggil kalau persiapan sudah selesai. Pada saat latihan, Rahul mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, kalau dia benar-benar mencintai Puja. Begitu juga dengan Puja yang juga mencintai Rahul. Tapi hanya mereka yang tahu, sedangkan teman mereka tidak mengetahui hal itu. Mereka hanya mengira kalau Rahul dan Puja hanya sedang latihan akting saja. Tidak lama kemudian, Nisa yang baru datang dari London, dia menyaksikan latihan akting mereka yang membuatnya cemburu. Nisa sebenarnya juga tahu kalau Rahul dan Puja saling mencintai, tapi mereka tidak mengungkapkannya. Setelah selesai latihan, mereka melihat Nisa lalu menghampirinya. Pada saat Rahul ingin menghampiri Nisa, tapi tiba-tiba Nisa pergi dengan alasan dia lelah dan besok akan menemui mereka. Di danau, Nisa kembali mengungkapkan perasaannya kepada Rahul kalau dia benar-benar mencintainya. Tapi Rahul tidak pernah mencintai Nisa dan dia mencintai gadis lain. Lalu Rahul minta maaf karena dia tidak bisa membalas cinta Nisa. Kemudian scene berpindah. Di rumah, Puja merekam pembicaraannya sendiri. Di sana, Puja mengungkapkan perasaannya. Dari kecil dia berteman dengan Ajay sampai mereka dewasa. Dan sekarang dia telah menemukan orang yang dia cintai. Secara bersamaan, Ajay menelpon ibunya dan memberitahukan kalau dia dan Puja akan menikah dan besok dia akan pulang ke India. Di rekaman itu, Puja memberitahu Ajay kalau mimpinya selama ini telah terwujud, bahwa dia telah menemukan pasangan hidupnya, dan dia ingin tahu apa mimpinya itu akan menjadi kenyataan atau tidak. Tidak lama kemudian, ibu Ajay menemui Puja untuk memberinya restu. Semoga pernikahannya dengan Ajay berjalan dengan lancar. Keesokan harinya, Ajay tiba-tiba datang ke tempat latihan menari. Di sana dia menemui Puja lalu memeluknya. Di sisi lain,
Rahul dan Nisa melihat mereka berpelukan. Tentu saja hal itu membuat Rahul cemburu dan Nisa mengetahui hal itu. Setelah itu, Ajay memperkenalkan dirinya dan memberitahu semuanya kalau Pooja adalah tunangannya dan sebentar lagi mereka akan menikah. Mendengar itu, semakin membuat Rahul cemburu, tapi dia berpura-pura senang dan memberi selamat kepada mereka. Setelah itu, Ajay dan Pooja pergi untuk makan siang. Singkat cerita, tibalah saatnya pertunjukan mereka dimulai. Awalnya, pertunjukan itu berjalan sesuai dengan naskah yang telah disusun. Namun di luar dugaan, Rahul membuat sketsanya sendiri. Di sana Rahul bertanya, apa Pooja pernah mencintainya untuk sehari ataupun sesaat. Tentu saja pertanyaan itu membuat Pooja kaget. Begitu juga dengan kru yang lainnya, karena dialog itu tidak ada dalam naskah mereka. Tapi di sini hanya Nisa yang mengetahui kondisi saat itu. Rahul mengatakan kalau dia tidak akan pergi sebelum Pooja menjawabnya. Berulang kali Pooja mengatakan tidak, tapi dengan suara yang pelan. Rahul pura-pura tidak mendengarnya. Akhirnya Pooja mengatakan dengan suara yang kencang kalau dia tidak pernah mencintai Rahul, bukan untuk sehari ataupun sesaat, tapi tidak akan pernah mencintainya. Setelah mendengar jawaban itu, Rahul lalu pamit, setelah itu dia pergi. Tapi hal mengejutkan kembali terjadi. Mereka tiba-tiba mendengar suara rekaman Pooja yang telah ia rekam beberapa waktu yang lalu. Dan ternyata Ajay yang memutarnya dari ruang kontrol. Di sini Ajay meminta Pooja untuk mengungkapkan perasaannya kepada Rahul karena mereka saling mencintai. Nisa yang mengetahui Ajay merelakan dirinya dengan pria lain, akhirnya dia langsung mengungkapkan semua perasaannya selama ini kepada Rahul. Pooja mencintai Rahul bukan untuk sehari ataupun sesaat, tapi dia akan mencintai Rahul untuk selama hidupnya. Hingga akhirnya pertunjukan mereka berakhir dengan happy ending. Dan begitu juga dengan alur cerita filmnya yang cukup sampai di sini saja. Dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.